Halo semuanya. eh Makasih udah klik video ini. Dan aku butuh support kalian untuk klik subscribe agar channel ini segera berkembang. Aku kali ini love reading again ya. Love reading, fun reading. Dan reading kali ini mungkin lebih ringan, jadi ya harus lebih relax gitu. Oke. Tema sekarang yang aku buat adalah hal-hal yang bikin dia teringat sama kamu. Jadi ada beberapa hal ya yang bisa bikin seseorang yang dealing dengan kamu itu teringat sama kamu. Nah, orang ini tuh mungkin beberapa atau sebagian besar pasti lebih ke orang yang udah separation ke kalian, udah berpisah mungkin, atau lagi break, lagi jeda. Ya pokoknya ini untuk orang yang dealing dengan kalian yang benar-benar udah nggak barengan gitu. Jadi udah terpisahkan atau lagi berpisah gitu ya. Semenjak kalian berpisah pasti ada kenangan dong ya. Jadi ini beberapa hal yang membuat dia teringat sama kamu, bakalan kita klarifikasi gitu. Dan ini tuh pembacaannya general, menarik energi banyak orang, jadi belum tentu cocok ke kamu, belum tentu cocok ke kalian semua. Makanya aku bilang ya, anggap ini kayak fun reading, jadi just for fun gitu, supaya ya nggak terlalu tegang. Gitu. Aku buat beberapa pilihan kayak biasa ya. Aku buat beberapa pilihan. Ups, kegeser. Aku buat beberapa pilihan yang harus kalian pilih untuk mencari tahu jawaban tentang hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu. Aku bikin 3 pilihan ya. Aku bikin 3 pilihan. Kalian pilih nanti sesuai kata hati. Tapi saran aku tonton video ini dari awal sampai akhir, karena energi kamu bisa aja tertuangnya itu di file atau pilihan yang bukan kamu pilih. Jadi cek ke pilihan yang lain gitu. Nah, pilihan yang pertama aku buat pakai kertas segitiga. Ini pilihan pertama. Oke. Pilihan kedua segi 4. Lalu pilihan ketiga ini lingkaran. Oke. Gini deh posisinya. Nah, gitu. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama segitiga, kedua segi 4, ketiga lingkaran. Pilih dipilih. Jadi bisa juga pause video ini. Mana tahu kamu pengen fokus, mau meyakinkan diri untuk memilih yang mana. Oke ya.
Kalau udah yakin, kita mulai. Aku singkirin dulu yang ini sama yang ini. Ya, kita mulai dari pilihan pertama yang diwakilkan oleh segitiga. Nah, aku taruh di sebelah sini. Kelihatan? Ya. Oke. Kira-kira apa ya yang ngebuat dia ingat sama kamu atau teringat sama kamu? Jumping card, ada strength, lalu ada page of wands, kemudian seven of pentacles, the hangman, ada six of cups. Wah, ini bisa aja ya kayaknya mantan ya, pokoknya orang yang udah berpisah. Ini five of pentacles. Oke. Lalu aku tarik lagi yang di bawah. Ada Knight of Cups, ada The Tower, oke. Oops. Ada Ace of Cups, Two of Pentacles, lalu Six of Swords, sama King of Cups, oke. Jadi yang milih nomor 1, pilihan pertama, yang ngebuat dia itu teringat sama kamu adalah mungkin gini ya, ini kan energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Jadi aku ngomong itu dulu. Kamu sesuaikan posisi kamu tuh ada yang gimana, yang aku bicarain nanti, yang aku omongkan nanti gitu. Lalu kalau misalnya energi kamu ada di sini, ya kamu ambil hal-hal positifnya. Tapi kalau misalnya energi kamu nggak di sini, ya kamu bisa cek pilihan pile yang lain gitu. Nah, hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu, ini dia itu orang yang kamu pikirkan sekarang ya, orang yang lagi berpisah sama kamu, yang dimana kalian itu udah nggak barengan. Nah, dia itu ingat sama kamu pertama pada saat dia kesepian. Karena aku lihat kamu itu cukup memberi warna buat hidupnya di masa lalu. Jadi pada saat dia kesepian, dia itu ingat banget.
kalau dia nggak pernah ngerasain kesepian waktu bersama kamu. Lalu yang kedua, aku lihat dia itu teringat sama kamu pada saat dia lagi emosi-emosinya gitu. Misalkan ada orang lain atau siapapun yang lagi bikin dia kesel, lagi bikin dia marah gitu. Nah, orang-orang di sekitar dia itu nggak semua mau ngerti dia. Disitulah dia ingat sama kamu, karena dia rasa selama kalian bersama itu, waktu kamu masih hadir di hidup dia, kamu yang bisa mengerti dia gitu. Jadi dia tuh ngerasa gini loh, di saat banyak orang yang gak mengerti dia langsung ingat sama kamu. Dia langsung kayak dalam hati tuh dia langsung ngomong, andaikan gitu ya kan kamu masih ada gitu, pasti ada yang nenangkan aku, kayak gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Kemudian dia juga ingat di sini kalau kamu itu bagi dia adalah sosok yang penyayang. Jadi kalau dia lagi kurang kasih sayang, ya dia teringat sama kamu. Dia teringat sama kamu yang penyayang. Terus kamu tuh bener-bener momong dia gitu. Momong tuh kayak kayak kita momong bayi gitu. Ya disayang-sayang, dia ingat itu. Jadi kalau dia ngerasa hampa, dia ngerasa kurang kasih sayang, di situ dia ingat sama kamu. Dia langsung teringat, oh kamu tuh dulu gini, kamu tuh dulu sayang banget sama aku. Jadi dia kayak ingat gitu. Lalu yang aku lihat, itu tadi ada 3 ya. Yang keempat itu dia ingat kalau misalnya gini, kalau misalnya hidup dia kerasa nggak teratur gitu, misalnya keseimbangan dengan apapun yang dia lakukan. Contohnya gimana ya? Soal kestabilan lah istilahnya ya. Kalau kita misalkan di dalam hal finansial itu kan berarti keseimbangan itu ada di pemasukan sama pengeluaran kan. Nah, kamu tuh bisa bikin dia stabil. Jadi kalau dia ngerasa itunya nggak stabil, pemasukan sama pengeluarannya dia langsung teringat nih, oh kamu yang dulu itu kan bisa ngebantu aku menghandle keseimbangan hidup aku, kayak gitu. Ini bisa juga tentang kestabilan yang lain, misalnya nih seperti waktu bermain dengan waktu bekerja, atau waktu bermain dengan waktu belajar. Nah, kalau dia misalnya nih sekarang nggak teratur, lebih banyak mainnya terus bekerjanya dikit, atau lebih banyak mainnya terus belajarnya dikit misalnya gitu. Jadi situ langsung kayak tep gitu, dia langsung teringat, kamu tuh dulunya bisa bantuin dia membalance itu, menyeimbangkan itu. Tapi ya semenjak kamu nggak ada, dia kayak ngerasa sulit menyeimbangkan segala hal. Nah, gitu. Kemudian
Tuh hal-hal positifnya mungkin ya. Tadi ini udah. Oh ya, ada lagi. Tadi kan masih hal-hal positifnya ya. Hal-hal positif lain ya yang ngebuat dia teringat. Jadi aku kenapa bilang positif gitu? Karena ada juga negatifnya gitu. Jadi hal-hal positifnya yang lain pada saat dia mau berjuang untuk sesuatu. Nah, kadang ada kan orang ya, kalau mau berjuang itu tiba-tiba kayak ngerasa nggak deserve gitu, ngerasa kurang layak mungkin, atau dia takut gagal misalnya gitu. Nah, pada saat si orang ini tuh mau berjuang untuk sesuatu, misalkan untuk pekerjaan kah, atau untuk studi gitu, mau ujian, dia kayak ngerasa kalau dia nggak punya kekuatan, dia ngerasa dia nggak mampu, dia langsung teringat tuh sama kamu. Dia teringatnya kayak, coba ya kalau dulu kamu masih ada, kamu pasti kayak nyemangatin aku supaya optimis gitu. Ya gitulah pokoknya. Lalu apalagi ya? Ada lagi kayaknya. Dia itu kadang teringat sama kamu pada saat dia mengunjungi sebuah tempat. Kalau enggak, dia ngelakuin sesuatu yang dulu sering kalian lakukan. Misalnya gini nih, kalian dulu sering ke kedai kopi misalnya. Nah, waktu dia ke kedai kopi, dia ingat sama kamu. Pokoknya di mana ada tempat kalian sering ke situ ya, dia ingat. Tiba-tiba dia tuh langsung kayak gitu, langsung ingat sama kamu. Jadi ya kalian udah tahu kan di mana tempat kalian dulu sering datengin atau sering lewatin gitu. Terus tentang hal-hal yang biasa kalian lakukan juga, misalnya kayak mungkin kalian dulu punya rutinitas bareng, atau kayak gini loh, misalnya kamu dulu sering dijemput sama dia, kalau nggak diantar sama dia, kayak gitu ya. Kadang dia kalau misalnya nih, dia biasanya mungkin dia ngantar kamu atau jemput kamu naik motor. Nah, misalnya itu ya, waktu dia naik motor, nah dia megang stang motornya nih ya, dia tuh ingat sama kamu gitu. Wow, lucu ya. Jadi itulah beberapa ya, mungkin ada yang di antara kalian langsung sepenuhnya itu kayak resonate banget, tapi ada juga yang cuma beberapa doang. Jadi ya ambil hal-hal positifnya. Kemudian yang aku lihat, nah ini satu lagi kayaknya yang positif ya. Kamu itu mungkin ya, beberapa dari kalian, kamu bisa ngasih unconditionally love gitu. Jadi kamu tuh dulunya bagi dia seseorang yang bisa ngasih cinta yang tanpa syarat gitu loh. Jadi dalam kondisi apapun dia ngerasa kok kalau kamu itu tulus sayang sama dia. Jadi kalau sekarang dia itu berhubungan sama orang lain, atau dia berrelation dengan orang lain, nah ketika orang lain itu ternyata nggak bisa cinta sama dia dengan tulus, atau orang lain itu nggak bisa mencintai dengan tulus,
dia langsung ingat sama kamu. Dia langsung kayak apa ya, dia tuh langsung kayak, oh ternyata kamu tuh yang terbaik gitu. Karena dia nggak dapetin cinta setulus cinta kamu. Kalau orang lain itu misalnya ada yang cinta sama dia, entah itu orang barunya atau orang yang sama dia sekarang, orang itu lebih kayak cinta sekedar cinta gitu. Dia nggak menemukan ketulusan seperti ketulusan kamu gitu. Jadi kalau dia berada dalam sebuah pergaulan kah atau sebuah hubungan, dia langsung ingat kamu pada saat dia ngerasa orang lain nggak tulus sama dia gitu. Itu mungkin beberapa hal-hal yang baik yang dia ingat dari kamu. Nah, ada juga yang negatif yang dia ingat dari kamu. Mungkin kayak gini loh. Aku nggak tahu ya entah apa yang terjadi di antara kalian. Mungkin beberapa dari kamu semua itu, beberapa dari kalian yang milih file 1 ini, kamu tuh kayaknya yang ninggalin dia gitu. Makanya kalian berpisah. Ya nggak tahu deh kenapa kamu ninggalin dia. Mungkin dia pernah nyakitin kamu kayaknya ya. Jadi kamu ninggalin dia gitu. Terus dia ingat banget itu pada saat kalian berpisah. Nah, ketika ada sebuah momen atau segala sesuatu yang berbau perpisahan, dia langsung ingat tentang kamu yang meninggalkan dia. Contohnya gini nih. Kalau dia punya teman, nah temennya ini baru putus sama pasangannya atau berpisah sama pasangannya gitu ya. Dia langsung ingat, oh kamu juga kayak gini dulu ninggalin aku. Nah dia kayak gitu. Kalau enggak misalnya dia lagi nonton TV itu, misalnya di TV ada drama tentang perpisahan, nah dia langsung kayak ingat gitu sama kamu. Oh iya, kamu kan kayak gini juga dulu ninggalin aku. Jadi ya itu sih. Jadi kebanyakan hal-hal positifnya sih yang dia ingat dari kamu, tapi ada juga hal-hal negatifnya. Cuma yang aku lihat karena kebanyakan hal-hal positif yang kamu tanamkan ke dia, yang dia ingat itu hal positif juga dari kamu. Jadi ya mungkin menurut aku di sini dia lebih banyak rasa cintanya sih daripada rasa bencinya ke kamu gitu. Kalau misalnya dia ada benci ya, karena kan kalau ada orang yang meninggalkan, misalnya dia ngerasa kamu itu ninggalin dia, ya pasti ada dong rasa bencinya dikit gitu. Apalagi kalau dia ingat waktu kamu ninggalin dia. Tapi karena di sini kebanyakan kebaikan yang kamu berikan, jadi banyak kebaikan juga yang dia ingat dari kamu daripada rasa sakit yang kamu kasih. Ya alhasil ya dia ini dong lebih banyak rasa cintanya daripada rasa bencinya ke kamu gitu. Oke, jadi aku rasa ini aja yang file 1. Ini enggak resonate ke kalian semua, belum tentu cocok untuk kalian semua. Jadi respon dengan bijak ya. Ambil hal-hal positifnya aja. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dadah. Sekarang yang kedua pilihan ini file 2 diwakili dengan segi 4. Oke. Jadi bagi kalian yang milih file 2, sekarang kita bahas ya. Oke. Aku taruh di sini. Wow, kejauhan. Oke, aku shuffle dulu kartunya ya. Kira-kira hal-hal apa yang ngebuat belum selesai.
Kira-kira hal-hal apa yang ngebuat dia tiba-tiba teringat sama kamu? Pertama, ada King of Swords. Oke. Ups, aku geser kursinya dulu. Ada Strength. Lalu ada Knight of Pentacles. Oke. Ada Page of Pentacles. Terus ada Ten of Swords. Nine of Cups. Ya, sekarang aku shuffle lagi. Ini jumping card, ada Ace of Swords. Page of Cups, oke. Lalu ada Five of Swords, ya. The Chariot, Ace of Pentacles, oke. Dan Nine of Wands, ya. Oke. Sebelumnya aku mau bilang, ini energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Jadi kamu sesuaikan aja posisi kamu di bagian yang mananya gitu. Ini juga kan general reading, jadi menarik energi banyak orang. Energi kamu bisa aja ada di sini, bisa aja enggak. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu bisa cek file pilihan lain, mana tahu energi kamu ada di situ, oke? Ya, kita mulai. Hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu. Pertama, aku lihat di sini. Mungkin beberapa dari kalian itu kan orangnya lumayan kreatif. Jadi orang ini kalau mau ngelakuin sesuatu hal yang berbau kreativitas, dia tuh langsung teringat sama kamu. Misalnya dia mau membuat sesuatu apa gitu, kayak kerajinan kah, atau dia mau nulis lagu kah yang berbau kreatif atau seni gitu. Yang dia lakukan, dia langsung kayak teringat sama kamu. Karena dia ngerasa kamu tuh bisa di bidang itu. Jadi dia kayak belajar juga dari kamu. Terus aku lihat di sini banyak hal yang kamu ajarkan ke dia. Dia banyak belajar tentang bagaimana untuk berkembang. Mungkin selama ini dia tuh orangnya gak terlalu mau belajar menjadi lebih baik. Tapi ketika kamu hadir di hidupnya, dia bisa ngerasain dia itu bisa ada keinginan untuk belajar menjadi lebih baik. Nah, jadi setiap dia mau melangkah sekarang, melangkah ke segala sesuatu yang levelnya lebih tinggi lagi, dia langsung teringat gitu sama kamu. Karena mungkin kamu itu salah satu support sistemnya dia, salah satu yang ngasih support, yang ngasih advice mungkin, terus
ngasih ya mungkin beberapa kata-kata yang membangun ke dia. Jadi dia itu ingat semuanya. Mungkin gini ya, kamu atau beberapa dari kalian itu aku lihat pinter berkomunikasi, pinter berbicara dengan baik gitu. Nah, karena kamu bisa di bagian kayak gitu, setiap kata-kata yang kamu ucapkan itu dia ingat. Dia ingat banget. Jadi mungkin ilustrasinya kayak gini ya. Kalau misalnya dia itu mau melakukan sesuatu yang dia rasa cukup sulit, dia rasa cukup berat gitu. Nah, dia langsung ingat kata-kata kamu yang selama ini pernah dia terima. Misalkan nih, kamu pernah bilang, jangan takut sebelum mencoba, misalnya kayak gitu. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakalan tahu hasilnya. Nah, dia langsung ingat tuh kata-kata kamu. Ya, itu ilustrasinya ya. Pokoknya dia setiap ada segala sesuatu yang dia jalani ke step yang lebih tinggi lagi atau level yang lebih tinggi lagi yang ada di kehidupannya, dia langsung teringat gitu. Kata-kata kamu yang sangat membangun buat dia langsung ingat. Gitu. Terus aku lihat ini orang kayaknya tuh orangnya egois. Dia tuh kayaknya orangnya mementingkan diri sendiri. Nah, sedangkan kamu selalu ngertiin dia. Jadi dia itu sebenarnya dia terbunuh sendiri oleh keegoisan dia itu. Aku rasa ya memang gitu, dia tuh pride-nya tinggi loh. Jadi egonya tinggi, gengsinya tinggi, maunya dimengerti. Jadi pada saat kamu gak ada, ya dia sebenarnya terpuruk banget sih menurut aku. Bahkan mungkin sampai sekarang dia masih rindu sama kamu. Dia masih kangen banget sama kamu. Jadi dia ini ya, pada saat dia termenung, pada saat dia melamun, kamu selalu ada di pikiran dia. Dia langsung teringat sama kamu. Dia langsung teringat sama kamu. Karena dia rasa kamu tuh orang yang bisa membuat dia berkembang, yang bisa membuat dia maju, yang bisa membuat dia menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi ya banyak hal-hal positif yang dia ingat tentang kamu. Ada juga sih di sini negatifnya mungkin ya. Yang aku sebutin yang hal-hal positifnya dulu. Jadi karena dia punya ego yang tinggi, dia itu kadang ada rasa kesal juga sama dirinya sendiri. Kenapa ya rasa ego itu harus hadir dalam diri aku? Nah, itu yang dia katakan dalam hatinya. Bahkan dia juga bingung kenapa dia kayak gitu. Kenapa dia bisa punya pride yang tinggi, kenapa dia bisa egois. Dia juga bingung kenapa dia bisa gitu. Jadi setiap dia ulangi lagi sifatnya, setiap dia lakukan ego lagi, setiap dia mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan kepentingan orang lain, dia disitu langsung kayak ingat kamu gitu. Dia ingat kamu karena mungkin kamu tuh dulu pernah nasehatin dia supaya dia itu berubah.
Tapi setelah kamu pergi ya dia juga nggak berubah. Gitu. Lucu ya. Jadi pada saat dia sedih tuh ya, dia sedih sama sifat buruknya itu, dia langsung ingat sama kamu. Jadi mungkin dulu pas kalian sebelum berpisah, kamu kayaknya orang yang paling bisa memahami dia gitu kayaknya. Terus pas kamu pergi ya hidup dia hampa. Gitu. Makanya aku bilang dia ini ya, karena sulit berubah, makanya dulu kamu nyerah sama dia, kamu nyerah ngadepin dia. Nah, setelah kamu pergi ninggalin dia malah di sini nggak ada perubahannya juga sih menurut aku. Dia tetap naikin pride-nya, dia tetap naikin egonya, gitu. Jadi ya orang ini dia itu nggak mau egonya itu jadi terluka, jadi nggak mau pride-nya itu turun, dia nggak mau gengsinya itu jadi jatuh gitu, dia nggak mau. Itu sih. Tapi kalau yang mungkin nggak terlalu baik yang dia ingat dari kamu, mungkin tentang gini ya, kamu tuh emang orang yang bisa membangun dia, kamu tuh bisa buat dia atau ngajarin dia menjadi orang yang lebih baik, misalnya gitu. Walaupun dia ini orangnya sulit berubah ya. Nah, terkadang ada kata-kata kamu yang dia rasa langsung menikam batin dia gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong di beberapa kata-kata yang kamu ucapkan, ada tuh yang langsung ngebuat dia langsung kayak mati kutu gitu loh. Nah, jadi itu yang kurang baik yang dia ingat dari kamu. Gitu. Apalagi dulu kalian pas sebelum berpisah, kalian pernah adu argumen atau kalian misalnya bertengkar. Tiba-tiba kamu melontarkan kata-kata yang langsung kayak istilahnya kayak menghakimi dia gitu. Walaupun sebenarnya yang kamu bilang itu benar ya. Misalnya kayak gini. Kamu bilang ke dia kalau dia itu egois, mementingkan diri sendiri. Gimana dia mau bahagia kalau dia itu masih egois gitu. Nah, misalnya kamu ngomong semacam itulah gitu, yang terkesan menghakimi dia padahal kamu ngomong faktanya. Nah, dia itu langsung kayak ingat banget apa yang kamu ucapkan itu. Jadi kalau dia sedang terbunuh oleh egoisnya dia, atau dia ngerasa orang gak ada yang ngerti dia langsung ingat tuh kata-kata kamu, kata-kata yang nunjukin tentang keegoisannya dia itu. Dia langsung ingat kalau apa yang kamu ucapkan itu benar gitu, walaupun sebenarnya dia rasa kayak kamu tuh kurang baik ngomong kayak gitu. Tapi ya itu pada saat mungkin kalian waktu itu lagi ribut, lagi adu argumen gitu. Jadi ya kayak gitulah istilahnya. Ini orang ribet nih. Tapi aku mau bilang dia tuh sekarang kangen banget sama kamu. Jadi kalau satu hari ada 24 jam, mungkin 20 jam itu dia ingat kamu terus. Jadi banyak hal yang ngebuat dia teringat sama kamu. Banyak banget. Tapi mungkin yang paling dia ingat itu adalah cara kamu membangun dirinya untuk menjadi orang lebih baik.
Jadi dia itu ingat banget cara kamu berbicara, cara kamu menuntun, cara kamu membimbing dan mengarahkan dia ingat banget. Walaupun kadang dia agak gengsi untuk mengakuinya gitu. Oke, aku rasa ini untuk file 2. Ini nggak resonate buat kalian semua, belum tentu cocok buat kalian semua. Ambil hal-hal positifnya aja, semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya suka jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen dong. The last yang ketiga, oke, pilihan ketiga diwakili sama kertas lingkaran ya. Jadi bagi kalian yang milih file 3, kita bahas sekarang. Oke, aku taruh di sini deh. Baik, aku shuffle dulu kartunya ya. Wow, kira-kira hal-hal apa yang ngebuat dia teringat sama kamu? Oke, ada 7 of Wands. Ada 6 of Swords. Lalu ada Wheel of Fortune. Oke. Ada Queen of Pentacles. Ada The Tower. Ya. Ada 6 of Cups. Oke. Aku shuffle lagi ya. Ada Queen of Cups. The Moon. Oke. King of Wands. Baik. Queen of Swords. 3 of Pentacles. Sama 6 of Wands. Oke. Jadi ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Kamu posisikan aja di mana kondisi kamu, atau kamu ada di bagian yang mana gitu. Karena belum tentu ini semua cocok ke kalian, bisa aja cuma beberapa doang. Jadi respon dengan bijak. Kalau misalnya energinya nggak di sini, berarti kamu bisa lihat energi di pilihan yang lain, di file nomor yang lain. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, jangan kecewa, karena ini tuh general reading, menarik energi banyak orang. Jadi so pasti belum tentu energi kamu yang ada di sini gitu. Belum tentu energi kamu yang ketarik di sini. Cuma aku mau bilang, ambil aja cerita positifnya, cerita hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kamu gitu ya. Coba untuk relax aja, karena ini fun reading. Oke. Aku lihat hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu. Mungkin ini lebih kayak orang masa lalu yang dulu tuh kalian punya hubungan tanpa status. Kayaknya beberapa dari kalian. Ada juga yang belum menyatakan perasaannya. Mungkin kamu dulu nggak sempat ngomong kalau kamu itu cinta sama dia, atau dia juga kayak gitu. Karena ini tuh memang kayak cinta dalam diam gitu loh, cinta dalam rahasia. Cuma kalian berdua
yang ngerasa kalau ikatan itu ada, ikatan rasa itu ada. Aku melihat ya, kayaknya kalian tuh sadar kalau kalian saling mencintai, cuma kalian belum ngomong secara belak-belakan kalau kalian itu cinta. Oke, jadi dia itu teringat sama kamu pada saat berbicara soal status hubungan gitu. Jadi misalkan dia melihat orang lain yang udah punya pasangan. Nah, otomatis kalau ada status pacaran, berarti kan dia ngelihat di situ hubungan udah saling ngomong kalau saling cinta gitu. Dia langsung teringat sama kamu. Dia teringatnya gini, andaikan dulu aku ngomong atau kami saling jujur tentang perasaan kami, pasti kami jadian gitu. Jadi kayak gitu. Lalu dia itu teringat sama kamu pada saat dia itu lagi belajar, atau bisa juga dia teringat sama kamu ya gitulah, pada saat kamu lagi belajar kamu kayaknya juga ingat sama dia. Karena ini ada tentang education juga, pendidikan. Yang aku lihat ada tentang pendidikan, pekerjaan. Jadi dalam situasi mau itu bekerja kah, mau itu sedang belajar, dia ingat sama kamu. Mungkin kalian dulu pernah dalam situasi kerja bareng atau belajar bareng gitu. Jadi dia pada saat belajar sendirian atau ngerjain sesuatu sendirian, dia ingat sama kamu gitu. Aku juga ngelihat ya, kalian itu punya perbedaan usia ya, kayaknya ya. Kalian tuh cukup punya perbedaan usia yang lumayan jauh. Jadi ya, orang ini bisa aja belajar banyak dari kamu tentang kehidupan. Kalau misalnya kamu usianya lebih matang dari dia. Dan dia tuh ngeliat kamu tuh sosok yang dewasa gitu loh. Jadi setiap dia berteman dengan teman-teman di lingkungannya, otomatis kan yang di lingkungannya itu pasti kebanyakan yang sebaya sama dia, yang pemikirannya masih nggak jauh beda dari dia. Jadi dia kadang ada di mana suatu waktu pada saat temen yang ngomong dan dia rasa itu omongan yang nggak penting lah, atau omongan yang kayak nyampah gitu ya, tapi pokoknya omongan-omongan yang rasa dia kurang membangun, dia di situ langsung teringat sama kamu karena dia rasa dia itu banyak belajar kedewasaan dari kamu. Jadi dia tuh udah berpikir yang lebih naik levelnya daripada teman-temannya gitu. Jadi dia kayak ngerasa dia itu nyambungnya ngomong sama kamu gitu. Ini tuh bisa vice versa ya. Bisa dia ngerasa kayak gitu, atau kamu yang ngerasa kayak gitu. Kamu ngerasa dia itu dewasa, kamu ngerasa dia tuh nyambung kalau ngomong sama kamu. Jadi pada saat kalian ngomong sama orang nggak nyambung, kalian langsung inget tuh, oh iya aku nyambungnya sama dia ngomongnya gitu. Itu mungkin beberapa hal-hal positif yang dia ingat. Di sini aku lihat juga dia tuh ingat tentang kamu soal keberanian. Jadi orang yang dealing sama kamu ini bisa aja mentalnya belum dewasa, atau mungkin kamu yang kayak gitu ya. Jadi ini energinya bisa kebolak-balik. Kalau misalnya dia itu orangnya mental yang kurang dewasa, pada saat ada suatu ujian, ada cobaan, dia langsung ingat sama kamu.
dia langsung ingat bagaimana kamu trigger dia, bagaimana kamu memacu dia untuk menjadi orang yang lebih berani gitu. Tapi kalau kamu yang di sini mentalnya belum dewasa ya itu sih, dia bisa ngebuat kamu jadi terpacu untuk menjadi orang yang lebih berani menghadapi apapun tantangan di dunia ini gitu. Jadi setiap ada ujian kah, ada cobaan, ada rintangan, ada hambatan, dia langsung ingat sama kamu tentang keberanian gitu. Lalu itu sih hal-hal positif yang dia ingat, hal kebaikan kepada kamu. Terus dia ingat juga bagaimana cara kamu menggunakan intuisi, cara kamu menggunakan kata hati. Karena bagi dia tuh kamu orangnya cukup inisiatif dalam melakukan apapun. Kamu tuh orangnya nggak mau nunggu orang lain dulu yang inisiatif atau nunggu orang lain yang gerak dulu. Kamu tuh bagi dia nggak seperti itu. Jadi bagi dia tuh kamu sosok yang itu sih, inisiatif gitu. Jadi kalau ada apa-apa kamu langsung gercep untuk ngebantu, langsung hati kamu langsung terbuka untuk nolong orang lain. Dia ingat itu, bagaimana kamu sangat bisa memaklumi orang lain, menolong orang lain. Jadi dia ingat banget kayaknya. Nah, otomatis kalau ada saatnya dia berada di situasi yang situasi yang dimana dituntut kerjasama atau dituntut untuk berinisiatif, dia langsung ingat sama kamu. Dia langsung ingat bagaimana kamu selama ini berinisiatif untuk membantu orang tanpa berpikir panjang kayak gitu. Lalu untuk hal-hal yang mungkin gak terlalu baik atau yang kurang baik yang dia ingat dari kamu, ya pada saat kamu meninggalkan dia mungkin. Ya terlepas dari kamu atau dia yang pergi meninggalkan. Di sini dia ingat banget bagaimana kalian berpisah dulu. Terus dia ngerasa kamu itu udah nggak kayak dulu lagi. Jadi dia itu nggak mau lagi, bukan nggak mau lagi ya, apa ya? Mungkin dia nggak mau, atau dia kayak tersendat-sendat gitu loh untuk kembali ke kamu. Karena dia ingat bagaimana perubahan kamu. Mungkin sekarang dia melihat kamu tuh orang yang lebih tegas, orang yang gak mau kompromi gitu ya kayaknya. Jadi ya itu tadi sih, setiap dia ngelihat sesuatu peristiwa tentang, contohnya apa ya, misalnya dia ngelihat teman-temannya kah di dunia nyata atau di televisi yang ada cerita tentang seseorang yang kembali ke orang masa lalunya, dia langsung kayak teringat sama kamu, bahwasanya kamu itu udah sulit didapatkan gitu. Padahal dia pengen sebenarnya balik lagi ke kamu dan katakan sejujurnya kalau misalnya dia cinta sama kamu. Karena yang aku bilang tadi, ini bisa aja hubungannya gak ada status, hanya dalam lingkungan ya friendzone gitu mungkin, atau kalian relationnya dalam keadaan bekerja atau dalam keadaan belajar gitu. Pada saat kalian kerja atau pada saat kalian belajar, mungkin kalian di situ sih berhubungannya. Jadi
hubungannya nggak ada status gitu. Nah, setiap dia melihat segala sesuatu yang menunjukkan seseorang yang kembali ke orang masa lalunya, mau itu yang dia lihat di dunia nyata, ataupun yang dia lihat di televisi, ataupun yang dia lihat di media sosial gitu, dia langsung kayak teringat sama kamu kalau kamu itu udah sulit dia dapatkan gitu. Karena dia rasa kamu sekarang jadi orang yang lebih tegas dan gak mau lagi kembali ke dia. Mungkin kamu dulunya sempet ini juga sih, apa ya, kamu sempet capek juga mungkin ngadepin dia. Karena ini orang bisa aja orangnya masih childish gitu, masih kekanak-kanakan, tapi bisa kebalikannya ya. Jadi kalian posisikan diri kalian di mana, kalian tuh bagian yang mananya ya. Gitu. Terus dia ada lagi nih, satu lagi ya, dia tuh teringat sama kamu pada saat dia buka media sosial. Nah, mungkin beberapa dari kalian itu orangnya aktif ya di media sosial. Jadi pada saat dia buka media sosial, dia tuh langsung ngetik nama kamu di kolom searching dan dia stalking kamu. Karena dia rasa jalan yang bisa dia lalui untuk melihat kamu ya cuma lewat dunia maya gitu. Karena kalian kan separation, kalian berpisah, udah nggak barengan. Jadi pada saat dia buka HP ya, dia langsung kayak kepikiran untuk cari tahu tentang kamu. Kamu kabarnya gimana sekarang? Dia juga pengen lihat foto kamu sekarang gitu. Oke, itulah file 3. Ini nggak resonate buat kalian semua, belum tentu cocok buat kalian semua. Ambil cerita-cerita yang bermanfaat aja buat kalian ya. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dah.